Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fid dharain amin ila al-qal. Faslun fi nawaqidil wudu. Pasal menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal dalam kitab beliau Al-Mukhtasarun Latif sampai perkataan beliau, ini suatu pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu menjadi terhenti fungsinya dengan salah satu daripada hal ini. Wa yanqudul wudu'a arba'atu asya'. Dan membatalkan wudhu 4 hal, 4 perkara. Al-awal yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain. Keluarnya sesuatu, apapun jenisnya, bagaimanapun bentuknya, dari salah satu 2 jalan. Al-qubul wad dubur. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Ya, baik keluarnya itu yang biasa keluar atau yang nggak biasa keluar. Misalnya dia keluar batu bacan misalnya dari kemaluan belakangnya, batal. Keluar berlian, batal. Ya, kencing mainan misalnya, batal. Keluarnya sesuatu dari dua jalur. Bagaimanapun bentuknya, apapun jenisnya, baik yang biasa keluar atau yang nggak biasa keluar. Ilal maniya, kecuali mani. Kalau mani nggak membatalkan wudhu, dia mewajibkan sesuatu yang lebih besar, yaitu mandi. Gitu. Asani yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Orang yang hilang akal, baik sengaja atau nggak sengaja, batal wudhunya. Begitu juga dengan pingsan. Pingsan itu hilang akal, sengaja atau tidak sengaja, pingsannya batal wudhunya. Atau gila itu juga hilang akal, sengaja atau tidak sengaja batal. Epilepsi, penyakit ayan batal, kesurupan batal wudhunya. Ini semua hal yang menghilangkan akal, maka batal wudhunya karena hukum Allah itu ditunjukkan kepada yang berakal. Binaumin au ghairihi, dengan sebab tidur, baik hilang akalnya karena tidur, padahal tidur itu nggak hilang akal. Ya, digabungin sama ulama supaya kita nggak ribet menghafalkannya. Karena tidur ini dia mirip-mirip dengan hilang akal. Walaupun sebenarnya orang tidur itu akalnya hilang apa enggak? Enggak, cuman terhenti aja dia. Serupa dengan orang yang hilang akal, karena orang tidur itu nggak bisa diajak ngomong. Seperti nggak punya akal, tapi kenyataannya dia berakal. Karena itu orang tidur kalau udah masuk waktu sholat mesti dibangunin, ya, karena perintah Allah kaitannya dengan yang berakal. Tapi kalau orang gila datang waktu sholat, apakah perlu kita sadarin dia? Enggak, gitu. Orang pingsan perlu kita sadarin apa enggak? Enggak, karena dia tidak sedang diajak bicara oleh Allah Ta'ala, ghairu mukhatab. Kemudian apa sebabnya batal wudhu karena tidur? Karena hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, al-ainani wika usyah, famanama falyatawaddo. Kata Nabi, 2 mata itu dia adalah pengikat lubang belakang. Jadi kalau mata seseorang itu kebuka, lubang belakang ketutup. Tapi kalau 2 mata ini ketutup, lubang yang belakang kebuka. Jadi mata kita ini pengikat lubang anus kita. Gitu. Kalau tidur, otomatis lubang belakang kebuka, angin keluar. Sehingga wudhunya batal. La nauma mumakkinin mak'adatahu minal ard. Tidak tidurnya orang yang duduk tetap di tempat duduknya, nggak bergeser dari bumi. Ya. Karena hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terawih bersama para sahabat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pas hari keempat Nabi nggak keluar. Sahabat pada nungguin di masjid.
Kalau Nabi keluar khawatir taraweh menjadi wajib. Kalau taraweh jadi wajib, banyak yang dosa orang bulan puasa. Pada nggak sholat taraweh, Nabi nggak keluar di hari keempat. Sahabat nungguin di masjid sampai mereka ketiduran, duduk tidurnya. Nabi datang pas waktu sholat subuh. Kemudian Nabi langsung menyuruh para sahabatnya sholat. Enggak memerintahkan mereka untuk wudhu lagi. Kenapa? Karena mereka tidurnya duduk. Nggak bergeser dari tempat duduk mereka. Wudhunya nggak batal. Karena lubang anusnya ketutup dengan padatnya duduk. Dan di sini ada koidnya. Yang pertama, orang tidur duduk yang tetap. Tidak tidur di satu tempat, bangun di tempat lain. Kalau begitu batal. Duduk yang menetap, nggak bergeser dari tempat tidurnya ini. Tidur di sini, bangun di sono, batal. Ini nggak menetap namanya. Ya, dia tidur di sini, bangun juga di sini. Termasuk tidak tetap waktu tidur kaki kanan di depan. Waktu bangun kaki kiri di depan. Nah, ini nggak menetap, batal. Gitu. Karena dia bergeser. Ngangkat. Ya. Mak ada tahu tempat duduknya minal art. Maksudnya tempat duduk yang padat. Nggak harus di tanah seperti karpet. Karpet itu sifatnya padat. Ya, kalau sifatnya berlobang, nggak boleh, batal. Seperti kursi plastik yang tengahnya ada lubang. Nah, itu dia batal. Meskipun duduk. Tidurnya duduk, nggak bergerak dari situ. Tapi karena bolong bawahnya, maka dia batal. Di antara yang padat juga jok mobil. Tidur di mobil nggak batal. Dengan syarat jalannya itu nggak gujelak-gujelakan. Kalau di jalan gujelak-gujelakan otomatis angkat pantatnya. Sehingga wudhunya batal. Batal. Dan juga nggak terlalu gemuk kayak pesumo. Kalau gemuk banget kayak pesumo, kalau dia terlalu gendut seperti pesumo, maka dagingnya itu akan membuat jarak dengan lubang anusnya. Jadi ada jarak antara daging dia dengan lubang anusnya. Dan juga nggak terlalu kurus, seperti orang kena busung lapar. Ya, maka tulangnya akan menjadikan jarak antara tempat duduk dan lubang anus. Nggak terlalu gemuk kayak pesumo, nggak terlalu kurus kayak orang yang kena busung lapar. Itu koidnya. Tidur yang tidak membatalkan wudhu. Kalau dia dikasih tahu sama orang yang adil, maka dia batal wudhunya. Kasih tahu dia tidur nih, pas bangun dikasih tahu sama orang yang adil. Adil itu udah kita bahas. Dia nggak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-terusan melakukan dosa kecil, dan kalau di list kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Kalau orang adil mengabarkan kepada dia, tadi ente kentut pas tidur, ane denger, ane di sebelah ente, maka wudhunya batal. Yang ketiga, iltika'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati. Bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki nggak batal, perempuan sama perempuan nggak batal. Al-kabiro ini keduanya sudah dewasa. Yang dimaksud dewasa di sini mumayyiz, sudah tamyiz, usia 7 tahun ke atas. Dia sudah bisa membedakan mana api, mana roti, mana kanan, mana kiri, udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa cebok sendiri. Ini namanya tamyiz, 7 tahun ke atas. Kalau kita pegang anak tamyiz, maka batal wudhu kita. Haram apa enggak? Enggak haram. Ya, tapi membatalkan wudhu. Misalnya dia seorang guru, muridnya ada yang perempuan, udah mumayyiz tadi, 7 tahun hijriah ke atas. Belum balik, belum head, dia masih 7 tahun. Cium tangan, gurunya punya maka batal wudhunya. Enggak haram, tapi wudhunya batal. Tapi kalau sudah balik, sudah dewasa, selain batal wudhu juga haram untuk bersentuhan. Kata Nabi, lebih baik kepala kalian ditusuk dengan paku daripada harus bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Hati-hati kalau Idul Fitri. Ya, jangan kita salaman sama sembarangan perempuan yang bukan mahram. Haram hukumnya. Dosanya sangat besar. Khawatir pahala ibadah di Ramadan kita selama sebulan rusak dengan kemaksiatan yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri. Ya, jangan salaman kecuali sama yang mahram. Yang nggak mahram, jangan salaman.
Ya, khawatir mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tolak dengan cara kita dah, sehalus-halusnya. Itu. Aneh sendiri kalau Idul Fitri ada perempuan bukan mahram mau cium tangan, aneh lilit pakai sorban. Sehingga nggak bersentuhan kulit langsung sama gua. Kalau kulit sama kulit langsung haram hukumnya. Ente mau pakai sarung tangan kiper boleh, mau sarung tangan proyek juga boleh. Kalau menurut pendapat Asoh, yang terkuat baik yang megang sama yang dipegang sama-sama batal. Sengaja atau enggak sengaja batal keduanya. Tapi ada pendapat soheh, yang mana pendapat soheh juga kuat, yang batal itu yang menyentuh. Kalau yang disentuh dia nggak batal. Nah, pendapat soheh ini boleh kita gunakan ketika dalam keadaan darurat seperti saat haji atau umroh. Haji atau umroh di sono sangat banyak manusia, sulit untuk menghindar, maka ambil pendapat ini, yang menyentuh itu yang batal. Kalau kita lagi punya wudhu, lagi tawaf disentuh, nggak batal. Yang batal yang menyentuh, gitu. Karena sulit untuk menghindar, gitu. Yang ada nanti tawafnya nggak kelar-kelar, batal wudhu, batal lagi, terus begitu. Tapi kalau kita nggak darurat, jangan kita memakai pendapat ini. Nah, ada namanya khunsa. Dia lahir punya dua kemaluan. Nah, kemaluannya ada dua. Ada farji, ada lubang hitam, ada farji, ada zakarnya. Dia batalnya bagaimana tuh? Megang cewek apa megang cowok? Dia nggak batal kecuali dia megang dua-duanya. Megang cowok sama megang cewek. Baik langsung bersamaan atau bergantian. Itu habis megang cewek, dia megang cowok. Ada jeda misalnya. Baik bersamaan atau ada jeda. Habis salaman sama cewek, dia salaman sama cowok, ini batal wudunya. Kalau cuma salah satunya doang, dia nggak batal karena dia mungkin cewek. Mungkin juga dia cowok. Nanti dihukumi dengan tanda-tanda yang ada pada dirinya. Gitu. Kalau dia mengalami haid, berarti dia perempuan. Gitu. Tapi kalau bencong jadi-jadian, tadinya laki, gitu. Kemudian jadi bencong, itu kita nggak batal bersentuhan sama dia. Ya meskipun dia udah operasi plastik sampai cantik banget, tetap aja kita bersentuhan sama dia nggak batal, tetap dia hukumnya laki lah. Kalau khunsa itu memang dari lahir kemaluannya ganda, gitu. Ada di Indonesia ada. Ajnabiyah ini keduanya bukan mahram. Ya bukan mahram tuh istrinya paman kita, bibinya istri kita, itu bukan mahram. Adik ipar itu bukan mahram, kakak ipar bukan mahram, batal bersentuhan sama mereka. Ya, istrinya paman kita batal. Sepupu, boleh nggak nikah sama sepupu? Boleh, tapi ulama memakruhkan karena khawatir syahwat kita kecil, nggak tinggi. Kenapa? Dari kecil main bareng, tahu kecilnya bagaimana, syahwatnya nggak tinggi, yang ada pernikahannya nggak bertahan lama. Itu maka dimakruhkan oleh para ulama. Ya, udah kita bahas tuh masalah mahram kita siapa aja di kitab Al-Miftah ya. Ada mahram karena nasab, ada mahram karena susuan, ada mahram karena pernikahan. Yang batal itu kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram. Arabi yang keempat, masuk kubulil adamiyyi, menyentuh kemaluan manusia. Kemaluan siapapun kita pegang, batal wudhu kita. Ya, memegang kemaluan anak Adam membatalkan wudhu, baik laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki yang batal itu megang batangnya, baik kemaluan kita sendiri atau kemaluan orang lain. Nanti punya anak, umpamanya nanti cebokin, nanti pegang tuh batangnya, batal. Nanti punya wudhu, nanti pegang kemaluan, nanti sendiri batangnya, batal. Megangnya dengan ini, bibatnil kafi, au butunil asobi. Ini perut telapak tangan, batnil kaf atau butunil asobi, perut-perut jari. Megangnya pakai ini, batal. Kata Nabi, man massa zakar fal yatawaddo, siapa yang memegang zakar, hendaknya dia berwudu. Ibu-ibu nyebokin anaknya, batal wudunya. Au halaqati duburihi, atau
lingkaran duburnya, lingkaran anusnya yang nggak kelihatan saat berdiri, kelihatan saat jongkok. Pas berdiri kita nggak kelihatan tuh lingkaran dubur kita, tapi ketika kita jongkok dia kelihatan, itu yang batal, megang itunya, keriput-keriputnya tuh, lubang anusnya. Tapi kalau mangkok pantat kita, batal nggak? Nggak. Megang paha, megang selangkangan, megang pantat, punya wudhu, atau megang kantong kemenyan, nggak batal. Yang batal megang batang zakarnya sama lingkaran duburnya. Kalau perempuan ya udah area V-nya itu dah sekitar situ, membatalkan wudhu dengan perut telapak tangan atau perut jari. Kalau telapak tangan kita ini kita satukan, yang nggak terlihat inilah yang batal. Kita memegang kemaluan kita dengan yang nggak kelihatan nih, kalau diginiin itu yang batal, yaitu ini sama ini. Tapi kalau yang kelihatan itu disebutnya harf, itu nggak membatalkan misalnya pakai ini nggak batal. Nah, itu hal-hal yang menghentikan wudhu kita, yang membatalkan wudhu kita diperhatikan. Ya, selain daripada ini, jangan ragu. Makan di sini ada nggak? Nggak ada. Minum ada nggak di sini? Nggak ada. Ya, berdarah, nangis, ada nggak? Nggak ada. Ada orang kan masih belum paham berdarah batal nggak batal. Selain daripada hal ini nggak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab.